Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Prasetyo Hadi, menegaskan, penyebab banjir di wilayah Jabodetabek tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor struktural. Salah satunya, perubahan tata ruang dan kerusakan lingkungan. Prasetyo menjelaskan, meski faktor cuaca berperan besar, terutama karena tingginya intensitas hujan pada puncak musim hujan akhir Januari, pemerintah menilai persoalan banjir jauh lebih kompleks. Dia menyoroti berkurangnya jumlah situ danau atau telaga di wilayah Jabodetabek yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air alami. Berdasarkan data, jumlah situ di kawasan tersebut menyusut drastis dalam beberapa dekade terakhir. Dari 1.000 situ kini tinggal tersisa 200 situ. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara pun meminta pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan banjir secara menyeluruh. Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir mahal jadi saya puter kalah. Emang dari mana mau ke mana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di rumah sakit mana? Di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama petugasnya? Ya, kemudian diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, tadi turun di mana naik tolnya, Pak? Lagi turun di depan wali kota. Nah, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih, Tinggi ya? tinggi sepahal. Oke. Nah, Dengan jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. banyak yang masuk tol. Banyak. Ini banjirnya terparah atau gimana yang selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Udah kelihatan kan motor pada mogok. 60 cm ada, 30? Mendingan 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak malam tadi membuat debit air di pintu air Manggarai mengalami peningkatan. Debit air di Sungai Banjir Kanal Barat Ciliwung, tepatnya di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi mulai mengalami peningkatan setinggi 730 cm. Walaupun masih berstatus siaga 4, tetapi petugas UPK Badan Air tetap bersiaga. Guna mengantisipasi material sampah yang hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung, 2 unit alat berat pun dan 3 truk sampah disiagakan di lokasi. Masyarakat yang tinggal di bantaran kali Sungai Ciliwung pun diimbau untuk selalu waspada akan datangnya banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak membuat tinggi permukaan air di Bendung Katulampa Bogor mencapai angka 100 cm atau siaga 3. Warga di bantaran kali Ciliwung diimbau waspada. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor naik drastis di angka 100 cm dari sebelumnya 40 cm. Kenaikan volume ini terjadi usai wilayah hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak dilanda hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Petugas Bendung Katulampa mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Air diprediksi akan tiba di Jakarta pada Minggu sore nanti dan saat ini kondisi debit air berangsur menurun di angka 80 cm.
Dan pemirsa, kita akan kembali memantau kondisi banjir di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pemirsa, dengan rekan kami Salam Pulungan di sana. Selamat siang, rekan Salam. Ya, Salam, bisa Anda laporkan kepada kami apakah kondisi banjir di tempat Anda melaporkan saya ini sudah benar-benar surut di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk banjir sendiri ini sudah tidak tampak lagi karena memang banjir beberapa saat yang lalu ini sudah surut di tempat kami melaporkan yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Memang berbeda situasinya, Pram dan juga pemirsa. Kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi, yang memang untuk banjir sendiri ini masih berada di kisaran 40 cm. Namun memang untuk saat ini, di waktu real time saat ini atau di pukul 11:38, saat ini untuk banjir sudah tidak tampak. Yang hanya terdapat adanya genangan di satu titik, yang memang genangan sendiri ini akan mengalir ke saluran air yang ada di bawahnya atau berada di jalur pedestrian atau di jalur pejalan kaki di trotoar ini. Dan memang dapat kami informasikan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk arus lalu lintas sendiri ini juga sudah normal, artinya sudah tidak tampak adanya kemacetan ataupun juga antrian kendaraan yang akan melintas dari arah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara. Karena memang saat ini untuk banjir sudah tidak tampak, yang artinya untuk arus lalu lintas sendiri ini juga sudah mulai sudah tampak normal dan juga cenderung landai ya, karena memang untuk kepadatan sendiri terjadi pada pagi hari tadi dan saat ini juga sudah tidak tampak adanya kemacetan ataupun juga arus lalu lintas yang tersendat karena memang menunggu banjir ini hingga surut. Kalau pada pagi hari tadi memang kalau kita bisa sampaikan, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk kendaraan sendiri yang bisa dilintasi jalurnya hanya di pada bagian lajur sebelah kanan saja. Tapi untuk saat ini untuk seluruh lajur ataupun juga jalur yang mengarah ke Jakarta Utara saat ini sudah normal dan juga sudah bisa dilintasi baik itu oleh kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 yang memang arus lalu lintasnya sudah tampak normal. Dan dapat kami informasikan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa memang untuk kawasan ini di titik kami melaporkan ini memang menjadi langganan banjir selama beberapa tahun terakhir, yang memang diharapkan juga oleh warga ataupun juga pengendara yang melintas bahwa nantinya semoga akan adanya perbaikan saluran air yang sehingga banjir seperti pada pagi hari tadi ini tidak kembali terjadi. Pram. Tadi beberapa saat yang lalu di segmen sebelumnya kita sempat live di sana, banjir masih terlihat di belakang Anda. Saat ini sudah mulai surut di sana, sudah dipastikan surut di sana. Nah, ini adakah dari petugas tempat tadi menyedot air untuk membuang air di sana sehingga cepat surut, atau seperti apa di sana, rekan Salam? Ya, Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan banjir surut ini memang tidak dilakukan upaya apapun dari sejumlah pihak manapun dan hanya menunggu air ini surut dengan sendirinya. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa di bagian sisi kiri jalan ini merupakan adanya jalur untuk saluran air yang memang ini air sendiri mengalir ke arah saluran air tersebut meskipun ini dalam debit yang kecil untuk pintu airnya sendiri, sehingga ini menyebabkan adanya debit air yang meningkat ketika hujan pada malam hari hingga pagi hari tadi ini terjadi, sehingga saluran air ini menjadi tersumbat dan saat ini juga sudah tampak normal ya untuk dari saluran air tersebut, yang memang diharapkan oleh warga juga agar nantinya akan ada perbaikan dari saluran air ataupun juga untuk pelebaran dari saluran air sehingga banjir seperti pagi hari ini yang pada pagi hari tadi juga sudah tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pram. Langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.